Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar IPA bersama-sama ya. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana materinya? Silakan kalian simak dan pahami materi dari Ibu sampai selesai ya. Oke, kita akan belajar mulai dari gerak pada hewan. Nah, salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Gerak hewan dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk gerak hewan di udara, tubuh hewan harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya atau airfoil. Dan untuk yang berikutnya adalah gerak pada tumbuhan. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, yang ketiga gerak esionom. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang gerak endonom. Nah, apa sih itu gerak endonom? Gerak endonom itu adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya adalah kloroplast yang bergerak berkeliling atau berotasi di dalam sel pada daun tumbuhan Hydrilla verticillate. Gerak berkeliling atau berotasi di dalam sel tersebut disebut gerak siklosis. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong dan membukanya dinding sporangium atau kotak spora tumbuhan paku. Yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, untuk gerak tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Gerak tropisme positif jika arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsang. Gerak tropisme negatif jika arah gerak tumbuhan menjauhi arah datangnya rangsang. Perlu kalian ingat ya. Dan
Berdasarkan jenis rangsangnya, gerak tropisme ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama gerak fototropisme atau heliotropisme. Nah, jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, di sini tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif. Tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya itu disebut fototropisme negatif. Nah, pada umumnya bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif dan akar bersifat fototropisme negatif. Yang berikutnya ada gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan stimulasi gaya gravitasi bumi. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif. Sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Untuk yang berikutnya adalah gerak hidrotropisme. Nah, gerak hidrotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh stimulasi air. Contohnya adalah gerak pertumbuhan akar menuju letak sumber air. Yang berikutnya ada gerak tikmotropisme. Nah, untuk gerak tikmotropisme ini adalah gerak tropisme yang disebabkan stimulasi sentuhan sehingga tumbuh merambat atau melilit. Pada umumnya, tikmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya. Yang berikutnya ada gerak kemotropisme. Nah, gerak kemotropisme ini adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju pupuk. Nah, ini adalah contoh gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Nah, yang berikutnya adalah gerak taksis ya. Kalau tadi adalah macam-macam dari gerak tropisme. Nah, sekarang kita membahas tentang gerak taksis. Nah, gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, misalnya pada Euglena viridis. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis ini disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis. Nah, di sini ada contoh gerak taksis lainnya, yaitu adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Nah, gerak kemotaksis ini adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, yang ketiga itu ada gerak nasti. Nah, gerak nasti ini adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak seismonasti. Nah, gerak seismonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Gerak pada daun putri malu akibat diberi
getaran atau sentuhan. Yang berikutnya ada gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasi ini adalah pergerakan nasti tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Daun tumbuhan lamtoro akan menutup dan akan membuka saat siang hari. Yang berikutnya ada gerak fotonasti. Nah, gerak fotonasti ini adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Misalnya pada sore hari umumnya bunga pukul 4 akan mekar. Yang berikutnya adalah gerak termonasti. Nah, gerak termonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya misalnya adalah bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim, seperti bunga tulip, yang banyak ditanam di benua Eropa hanya dapat mekar di musim semi. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Terima kasih ya sudah belajar IPA bersama Ibu untuk hari ini. Tetap semangat untuk kalian semuanya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.